Selamat malam, selamat datang di forum diskusi tentang kerukunan antar umat beragama. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Kewarganegaraan, kelas 12 Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini kami akan melakukan diskusi terkait kerukunan antar umat beragama. Baiklah, saya Zaki Zakwan dan teman saya Erli Gurning. Kami berdua sebagai moderator dalam diskusi pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum kita jauh membahas tentang kerukunan antar umat beragama, pertama kita perlu tahu dong apa itu pengertian dari kerukunan antar umat beragama. Nah, mungkin Bang Zaki mau ngasih pendapat nih, kira-kira apa itu pengertian dari kerukunan antar umat beragama? Baik, terima kasih Kak Erli. Kali ini saya akan menyampaikan pemaparan sedikit tentang apa itu kerukunan antar umat beragama. Jadi kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi ketika semua golongan agama bisa hidup tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya seperti beribadah. Jadi seperti itu pemaparan sedikitnya Kak Erli. Oke, berarti menurut Bang Zaki ini itu kerukunan antar umat beragama itu berkaitan erat ya sama toleransi ya Bang Zaki? Iya, benar sekali. Kerukunan antar umat beragama dengan toleransi itu sangat berkaitan erat. Jadi kali ini apa yang mau kita lakukan nih Kak Erli? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menanyakan pendapat dari para peserta diskusi. Nah, kira-kira peserta diskusi kita ada siapa aja nih Bang Zak? Wah, banyak nih peserta diskusi kita nih. Jadi bagi para teman-teman sekalian mungkin bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan dari saya dulu, nama saya Firza Rizky Ramadan dengan NIM 211402146, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Perkenalkan nama saya Jonathan Silalahi, NIM 211402099 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Perkenalkan nama saya Karisma Ausyardianti dengan NIM 210503015 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Val Daniel Sindipar dengan NIM 214102050 dari Fakultas Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Rihan Jamil Resduan dengan NIM 211402022 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Nah, jadi kali ini kita udah punya beberapa topik diskusi mengenai kerukunan antar umat beragama nih Bang Zak. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita lakukan itu menjawab pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada para peserta diskusi. Nah, menurut para peserta diskusi, seberapa pentingkah kerukunan antar umat beragama itu? Silakan berikan penjelasan mengenai pendapat Anda. Mungkin dua orang peserta pertama. Yang pertama itu Kakak Raihan Jamilah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaannya di sini. Seberapa penting kerukunan umat beragama itu di Indonesia? Menurut saya itu sangat penting karena kerukunan umat beragama adalah salah satu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing tentang beribadah. Namun perbedaan ini bukan alasan untuk kita berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama kita. Karena kerukunan umat beragama merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Toleransi ini merupakan salah satu sikap saling menghargai, saling pengertian, tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama yang kita bahas ini. Kerukunan antar umat beragama bisa terwujud jika antar sesama saling toleransi, saling memahami, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya masing-masing, dan juga membangun kerjasama yang positif dan produktif. Apabila kerukunan antar umat beragama ini sudah terlaksana dan setiap orang punya sikap toleransi yang tinggi, maka konflik antara umat beragama itu tidak akan pernah terjadi, dan kehidupan antar umat beragama akan hidup dengan tentram dan damai. Jadi menurut saya itu sangat penting sekali. Mungkin sekian dari pendapat saya. Baik, terima kasih Kak Raihan. Pemaparannya sangat bagus ya, sangat jelas.
Untuk ke orang kedua, mungkin Abang Filza bisa menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya kerukunan umat beragama. Saya Baik, persilakan. kepada Bang Jaki. Oke, untuk penjelasan mengenai pentingnya ini kerukunan antar beragama, Indonesia kan merupakan negara yang mempunyai banyak sekali agama. Nah, ini bukan berarti itu kita harus untuk saling menjatuhkan, merendahkan, atau membandingkan satu dengan yang lain. Nah, salah satu cara menerapkan kerukunan beragama ini diantaranya dengan menerapkan sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini itu salah satu termasuk dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, toleransi ini juga memiliki banyak sekali fungsi, diantaranya yaitu menghindari perpecahan, mempererat hubungan antar masyarakat, dan meningkatkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, sekian dari saya berikan kepada Bang Jaki. Wah, berarti toleransi ini sangat benar-benar dibutuhkan gitu untuk negara kita ya. Terutama untuk negara kita Indonesia yang penduduknya itu udah majemuk dan heterogen. Baiklah, mungkin Bang Zaki bisa ngarahkan kita untuk pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih Kak Erli. Tadi jawaban-jawaban dari dua peserta sangat bagus ya. Baiklah, langsung saja kita masuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini bakal mencakup ke ranah masalah kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Ini beberapa saat yang lalu sempat trending ini, yaitu tentang surat edaran nomor 5 tahun 2022 oleh Kementerian Agama yang isinya mengatur pedoman dalam penggunaan pengeras suara masjid. Jadi saya ingin bertanya pada teman-teman sekalian, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Apakah tindakan Menteri Agama itu sudah benar? Jadi beberapa orang kami persilakan. Yang pertama itu Kak Raihan. Saya persilakan kembali untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin karena saya udah pertama, saya lempar dulu kali ya ke Bang Jonathan. Oke. Silakan Bang Jonathan, bagaimana tanggapannya tentang hal ini? Terima kasih. Jadi saya akan menanggapi pertanyaan tentang surat edaran nomor 5 tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama baru-baru ini. Jadi menurut saya keputusan Menteri Agama ini sudah baik. Yang menjadi masalahnya kan banyak masalah sekarang, kenapa mesti ini dulu yang dimasalahkan? Kenapa nggak masalah-masalah lain dulu? Jadi menurut saya sebenarnya masalah ini sudah dari lama. Setahu saya toa masjid itu dari tahun 1970 dipakai di Indonesia. Tapi baru belakangan ini dikomplain. Kenapa? Karena dari dulu masyarakat Indonesia nggak berani. Jangankan mengkomplain, mengkritik aja, mencemimir aja nggak berani. Masalah agama itu kayak sakral. Jadi menurut saya keputusan ini sudah sangat tepat. Mungkin orang-orang yang mengkritik ini bukan masalah terganggu dengan besarnya suara, tapi cenderung kayak kalau seperti di lingkungan saya ada anak-anak yang belajar ngaji suka pakai toa masjid yang nggak tahu deh bagaimana suara ngajinya. Terus kalau pagi-pagi biasanya jam 3 orang-orang tuh bangunin sahur kayak mau marah gitu, sama air penjen sahur. Nah itu kadang ngagetin. Jadi sebenarnya nggak apa-apa asal dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Tapi mungkin yang saya kurang suka dalam penyampaian Menteri Agama yang membandingkan toa masjid dengan gunggungan anjing. Nah itu saya juga kurang setuju dengan itu, tapi selebihnya saya setuju. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Jadi menurut pendapat Bang Jonathan itu tidak masalah sebenarnya, tapi asal sesuai dipakai dengan kebutuhannya dan diperkirakan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi itu menurut pendapat Bang Jonathan. Kita kembalikan lagi ke Kak Rehan. Tadi dia udah ngelempar ke Bang Jonathan. Jadi gimana nih menurut Kak Rehan? Oke, terima kasih. Saya mau nyanggah nih sedikit dari punya Bang Jonathan tadi. Kalau dia setuju nih dengan pemerintah dengan ucapannya, kalau saya sebagai umat Muslim, umat Islam, saya merasa itu kurang setuju dengan pendapat Menteri Agama itu karena alat pengeras suara ini sudah ada sejak abad-abad yang lalu yang digunakan untuk umat Muslim mengajak orang lah untuk orang beribadah gitu. Tapi mengapa dari zaman dulu itu nggak dipermasalahkan? Menurut saya karena umat agama lain itu tidak merasa terganggu gitu loh. Maksudnya jika pun mereka merasa terganggu, mereka hanya diam gitu.
nggak terlalu diprovokator jadi masalah yang besar gitu. Karena kan kita memang sebagai orang Indonesia, banyak suku, banyak adat, banyak budaya, banyak agama juga. Jadi kita memang harus saling toleransi gitu. Kalau mereka merasa terganggu, mungkin dekat rumah mereka bisa bilang gitu mungkin ke pengurus masjid sedikit dikecilkan. Nggak pala harus kayak sampai ke pemerintah harus di penertiban alat pengeras suara gitu. Tapi kalau masalah dengan gonggongan anjing itu disamakan, saya setuju dengan pendapatnya Bang Jonathan. Saya juga nggak setuju lah gitu. Masa suara azan disamakan dengan suara gonggongan anjing gitu. Kalau masalah yang dibesar-besarkan itu kayaknya nggak perlu ya, karena mayoritas agama di Indonesia juga adalah Islam. Jadi wajar bahwa azan itu saling berkumandang gitu, saling bersaut-sautan di dalam waktu yang berdekat-dekatan. Mungkin gitu aja sih Bang Jaki. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Kak Raihan. Jadi ada pro dan kontra nih dari kedua peserta nih. Tapi ada satu kesimpulan yang sama-sama setuju, yaitu tidak setuju kalau suara azan itu disama-samakan dengan anjing, dengan gonggongan anjing maksud saya. Jadi begitulah tanggapan dari pertanyaan pertama ini. Baru itu kita ada pertanyaan kedua nih. Apa itu pertanyaan kedua kira-kira, Kak Erli? Mungkin Kak Erli bisa menyampaikannya. Nah, untuk pertanyaan kedua, masih berhubungan dengan intoleransi dalam beragama. Nah, yaitu tentang penolakan pembangunan gereja Kristen nih. Nah, pembangunan gereja Kristen ini GKI Yasmin Bogor yang terletak di Jawa Barat. Nah, ini peristiwanya sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun silam. Nah, tapi di sini saya ingin mengangkat topik ini untuk diskusi kita pada malam hari ini. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan para peserta diskusi tentang peristiwa ini? Kira-kira pemerintah perlu nggak melakukan apa kira-kira yang perlu dilakukan pemerintah untuk menanggapi peristiwa ini? Mungkin di sini para peserta diskusi diminta pendapatnya untuk membantu pemerintah kita mungkin. Ya, baik. Jadi Kak Karisma boleh menjawabnya mungkin. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Seperti yang kita tahu ya, pemerintah sudah membentuk aturan-aturan untuk menertibkan berbagai aspek yang ada di Indonesia, salah satunya itu aspek agama. Kita tahu sendiri bahwa sudah ada undang-undang yang menjamin kemerdekaan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya itu pada pasal 28E ayat 1 dan 2. Jadi, Undang-Undang Kebebasan Beragama ini bebas dong untuk agama apa aja, Muslim, Protestan, atau agama lain-lain yang memang sudah disahkan di Indonesia. Tapi, terkadang UU ini juga kadang kerap kali diabaikan oleh masyarakat karena menganggap apa yang diyakininya sudah yang paling benar, dan akhirnya menimbulkan intoleransi antar umat beragama. Misalnya seperti yang diisukan tadi, penolakan pembangunan gereja GKI ya, benar? Iya, benar. Nah, iya. Jadi, seharusnya kita tuh sama-sama sadar dong, salah satu sisi umat muslim dibebaskan untuk menjalankan peribadatan, membangun rumah ibadah dengan bebas, dengan aman, dengan rasa nyaman. Kenapa kita nggak kasih feedback yang seperti itu ke agama lain? Nah, kalau itu juga nggak bisa menyadarkan kita, cara alternatif dari pemerintah ini perlu. Sebaiknya pemerintah tuh langsung bertindak tegas kepada pelaku intoleran tersebut. Tak lupa melakukan sosialisasi juga terkait kebebasan umat beragama kalau memang undang-undangnya nggak lagi digubris. Karena kita sangat berbeda, nggak ada yang sama kan. Selain itu dari diri kita sendiri juga, kita kan harus sadar nggak selamanya yang kita anggap benar bisa diterima oleh orang lain. Nggak selama yang kita anggap itu emang benar-benar yang terbaik, bukan selamanya itu yang terbaik bagi orang lain. Orang berhak bebas menjalankan ibadah, membangun tempat ibadah dengan aman, nyaman, seperti yang juga kita lakukan. Nah, kebebasan ibadah ini harus selalu dikontrol oleh pemerintah. Salah satu kontrolnya itu harus menegaskan bahwa itu undang-undang bukan cuma ada di teorinya aja. Teorinya kita bebas beragama gini, membangun rumah agama kayak gini, tapi nyatanya kadang nggak ada tindakan tegas atas pelanggaran tersebut. Jadi saya harap pemerintah melalui undang-undangnya dapat lebih mempertegas apa aja
yang bisa ditegaskan dalam undang-undang tersebut, apa aja hukumannya, atau apa ganjaran bagi pelaku intoleran tersebut. Segitu saya tanggapan saya. Terima kasih. Nah, berarti Kak Karisma di sini mengatakan bahwa mungkin pemerintah bisa membuat aturan yang lebih tegas lagi terhadap undang-undang ya, Kak? Nah, iya benar. Jadi bukan cuma sekedar aturan teorinya aja, tapi kita juga bikin emang benar-benar ada hukuman akan hal itu. Gitu. Baiklah. Di sini kita bisa lihat nih, ada banyak sudut pandang baru tentang apa aja yang perlu kita lihat dalam peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Zaki. Ya, jadi pemaparan Kak Karisma ini cukup jelas ya, cukup lengkap. Dia mengatakan kalau kesimpulannya bahwa setiap agama itu berhak mendapatkan haknya yang secara rata. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Jadi kita ada peserta kedua nih yang harus menanggapinya. Mungkin Bang Rafael bisa menanggapi kasus kedua ini atau pertanyaan kedua ini. Baik, terima kasih. Oke. Tanggapan saya mengenai kasus ini itu adalah kasus ini sangat mencerminkan intoleransi di Indonesia. Soalnya sesuai yang kita tahu, Indonesia adalah negara hukum dan gereja tersebut tidak melanggar hukum apapun. Dan juga menegaskan juga menunjukkan bahwa ini adalah pelanggaran hukum kebebasan dalam agama dan melakukan ibadah. Jadi yang bisa dilakukan pemerintah adalah, karena ini sudah jelas kegiatan yang melanggar hukum, harusnya para orang-orang yang melakukan kegiatan intoleransi ini dihukum seperti kata Kak Karisma tadi. Dan kita seperti yang sudah saya baca tadi di berita lain, bahwa gerejanya sudah diperbolehkan lagi untuk beribadah dan sudah dibangun kembali. Saya rasa itu sudah merupakan arah yang bagus untuk pemerintah untuk mulai melawan kegiatan intoleransi di negara kita ini, negara Indonesia yang memiliki banyak ras, suku, dan agamanya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Rafael. Jadi kita tahu, ya seperti kita ketahui, kedua peserta sependapat tentang apa yang harus dilakukan pemerintah, yaitu menghukum seberat-beratnya bagi para pelaku intoleransi. Jadi selanjutnya saya lemparkan kembali kepada Kak Erli untuk ini pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita punya pertanyaan terakhir nih. Nah, menurut para peserta diskusi, kira-kira bagaimana pandangan para peserta diskusi tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Apakah kira-kira sudah baik atau mungkin masih perlu ditingkatkan lagi? Mungkin para peserta diskusi bisa memberikan contoh-contoh kasus yang pernah teman-teman alami di dunia nyata misalnya gitu. Oke, pada para peserta diskusi saya persilahkan. Mungkin satu orang pertama boleh random siapa yang mau duluan untuk menanggapi hal tersebut. Ini pertanyaan ini berlaku untuk semua peserta. Baik, mungkin saya boleh menanggapi duluan kali ya. Menurut saya, Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika dengan keanekaragaman perbedaan suku, agama, adat, budaya, bahasa. Jadi perbedaan itu menjadikan kekuatan untuk persatuan-kesatuan kita. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia ini, di era zaman sekarang ini, saya rasa semakin lama semakin menurun. Karena masih adanya konflik antar umat beragama tentang hal sepele mungkin awalnya, tapi lama-lama bisa jadi besar gitu. Seperti pembangunan rumah ibadah yang telah dijelaskan tadi, ada juga tentang orang-orang yang berusaha memprovokasi gitu, tentang memberi isu-isu yang sebenarnya itu belum tentu benar gitu, tapi orang mengambil itu bulat-bulat gitu. Jadi mereka menerima isu yang belum tentu benar itu secara memang benar-benar utuh gitu. Jadi mereka terbawa, terhasut gitu. Itu yang bisa menimbulkan konflik antar umat beragama.
Mungkin kita memang belum pernah mengalami konflik besar-besaran, dan mudah-mudahan tidak akan pernah adanya ya. Tapi di data itu kita Indonesia masih menjadi yang terbaik dalam hal kerukunan dalam masyarakat dalam umat beragama. Tapi kan kita masyarakat merasakan sendiri gitu apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Jadi sebenarnya terrealisasikan atau tidaknya kerukunan antar umat beragama itu kembali lagi kepada masyarakatnya masing-masing. Kita sebagai masyarakat harus selalu menyikapi sesuatu secara rasional, bukan dengan sentimental. Karena terkadang ada provokator-provokator yang dapat merusak kerukunan umat beragama itu. Tapi saya acungkan apresiasi kepada masyarakat yang tidak mudah terbawa isu-isu yang dapat menyebabkan perpecahan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Mungkin segitu saja pendapat dari saya. Baiklah, terima kasih pada Kak Raihan untuk pendapatnya. Mungkin Kak Raihan bisa memilih untuk peserta selanjutnya untuk menanggapi tentang pertanyaan yang tadi. Mungkin kepada Bang Filza boleh. Oke, terima kasih kepada Kak Rehan yang telah memilih saya. Oke, untuk masalah sikap ditoleransi Indonesia sendiri, menurut saya masih jauh dari kata terwujud sih. Karena banyak sih zaman-zaman sekarang justru malah banyak terjadi perpecahan. Contohnya seperti tadi kasus-kasusnya yang tentang toa masjid, tentang gereja gagal dibangun. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, terutama yang udah zaman serba modern, di mana informasi serba cepat. Nah, masyarakat sendiri harus pintar-pintar gitu ngolah informasi agar tidak terjadi perpecahan. Nah, di situ. Dan juga peran pemerintah juga penting sih di sini, di mana pemerintah harus betul-betul kasih sanksi yang tegas kepada masyarakat yang memang intoleran. Nah, tidak hanya kasih sanksi yang tegas, juga harus kasih sosialisasi. Nah, masyarakat sendiri pun juga harus sadar diri tentang perbedaan yang terjadi di masyarakat ini. Karena kalau misalnya semakin lama kita semakin larut dalam perpecahan ini, bangsa Indonesia bakal semakin hancur. Dikarenakan hanya gara-gara masalah agama yang tidak kunjung usai. Nah, jadi perlu peran dari pemerintah dan juga perlu juga peran dari masyarakat, itu sangat penting bagi dua-duanya. Nah, itu pendapat saya mengenai tentang intoleransi tadi. Baiklah, terima kasih. Mungkin saya lemparkan selanjutnya untuk Kak Erli untuk memimpinnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir kita mungkin cukup 2 orang kali ya untuk yang jawabnya. Atau mungkin mau kita tambah lagi, Bang Zak? Boleh 1 orang lagi, berhubung waktunya terbatas. Mungkin 1 orang lagi boleh menyampaikan pendapatnya. Ada yang bersedia? Atau kami pilihkan? Baik, terima kasih Kak Karis. Mengenai kerukunan antar umat beragama di Indonesia sendiri, kalau kita bandingkan negara lain ya, negara kita itu udah cukup baik dibandingkan negara-negara lain. Tapi di kalimat cukup baik ini bukan berarti baik. Jadi kita masih perlu peningkatan yang lebih untuk meningkatkan toleransi umat beragama di negara kita. Mungkin di wilayah yang kita jalani sekarang, toleransi itu masih cukup baik. Seperti saya pribadi di lokasi tempat saya tinggal itu untuk toleransi antar umat beragama sangat baik, sangat benar-benar toleransi, tidak pernah ada konflik antar umat beragama. Namun di luar itu, masih di Indonesia masih sering terjadi konflik seperti isu-isu yang pernah kita bahas tadi. Jadi masih perlu adanya peningkatan sosialisasi, sanksi tegas, dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat untuk tetap melaksanakan toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Oke. Wah, kita udah sampai nih di penghujung acara. Kita dengar tadi pendapat dari para peserta diskusi ini sangat benar-benar bagus ya, Bang Zak. Benar-benar sangat kritis jawabannya. Nah, di sini aku bisa lihat nih Bang Zak. Kita dapat sudut pandang baru, cara pandang baru, dan juga cara bersosial yang baru dari diskusi ini. Nah, mungkin kita bisa kembangin itu untuk lebih terwujudnya kerukunan antar umat beragama ya Bang Zak? Betul. Walaupun kita lebih baik kerukunan umat antar beragama dibanding negara-negara lain, tapi masih banyak dari kasus-kasus yang tadi kita bahas yang perlu diperbaiki untuk menjaga toleransi terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, terakhir aku ada quotes nih Bang Zak. Apa itu?
Sebutkan. Nah, ini. Negara itu ibarat sebuah mesin, Bang Zak. Contohnya itu, mesin yang kita milih itu contohnya mobil. Nah, coba bayangin deh, misalnya elemen mobil itu adalah agama. Nah, kalau elemen mobil itu semuanya besi, pasti orang yang mengendarainya pasti kesetrum ya kan, Bang Zak? Nggak ada konduktornya, nggak ada isolatornya, semuanya jadi berperan sebagai konduktor. Nah, coba kalau misalnya, nah demikian juga sama agama nih Bang Zak. Kalau misalnya di Indonesia itu, misalnya cuma berpihak ke satu agama aja, tanpa melihat keberadaan agama lain, maka keindahan Indonesia itu kan Bang, itu jadi nggak ada gitu. Ingat, alasan negara Indonesia itu dikenal dunia itu karena kemajemukan rakyatnya, dan juga keberagaman suku, agama, dan budayanya. Jadi, marilah kita bersama-sama menanamkan pentingnya sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ya, benar sekali kata Erli. Kita perlu sikap toleransi yang tinggi karena kita ini hidup di tidak hanya sendiri, tidak hanya satu agama. Banyak agama di Indonesia ini. Jadi janganlah sampai terpecah belah karena masalah agama. Ingat Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Baiklah, karena sudah di ujung pengacara, demikian diskusi kami pada malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Zaki Zakwan dengan NIM 211402075, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Dan saya Erli Gurning dengan NIM 211402123 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Kami berdua mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam.